Orang sering berkata, serahkan saja pada hukum. Seolah-olah hukum selalu tahu apa itu keadilan. Namun pertanyaannya lebih dalam, siapa sebenarnya yang berhak menentukan keadilan? Negara, hakim, masyarakat, atau nilai moral yang lebih tinggi? Karena di balik setiap putusan hukum selalu ada satu hal yang jarang kita sadari, yakni otoritas. Lebih daripada itu, legitimasi. Teorisasi hukum. Selamat datang di channel Teorisasi Hukum. Tema hari ini, siapa yang berhak menentukan keadilan? Otoritas versus legitimasi dalam hukum. Bagian 1, otoritas. Siapa yang mempunyai kuasa? Dalam teori hukum, otoritas berarti kewenangan untuk membuat dan menegakkan hukum. Negara memiliki otoritas itu. Pengadilan menjalankannya. Hakim mengartikulasikannya dalam putusan. Pemikir seperti John Austin melihat hukum sebagai perintah dari yang berdaulat. Jika otoritas mengatakan sesuatu adalah hukum, maka ia berlaku. Sederhana, tegas. Namun ada masalah. Apakah memiliki kuasa berarti otomatis memiliki kebenaran? Bagian 2, legitimasi. Mengapa kita harus taat? Disinilah muncul konsep legitimasi. Tidak semua otoritas dianggap sah. Tidak semua kekuasaan dihormati. Legitimasi adalah alasan moral dan sosial mengapa kita menerima sesuatu sebagai hukum. Max Weber menjelaskan bahwa kekuasaan menjadi stabil
bukan hanya karena dipaksakan, tetapi karena diposisikan sah. Artinya, orang menaati hukum bukan hanya karena takut, tetapi karena percaya. Tanpa legitimasi, hukum tetap bisa berjalan, tetapi hanya dengan paksaan. Bagian 3. Ketegangan antara otoritas dan legitimasi. Masalah muncul ketika otoritas dan legitimasi tidak sejalan. Ketika negara membuat hukum yang sah secara formal, tetapi masyarakat merasa itu tidak adil. Di titik ini, pertanyaan menjadi lebih tajam. Apakah keadilan ditentukan oleh mereka yang berkuasa, ataukah oleh mereka yang merasakan pengaruhnya atau dampaknya? Bagian 4. Perspektif teori hukum. Berbagai teori memberi jawaban berbeda. Berikut beberapa perspektif itu. Perspektif pertama, positivisme hukum. Tokoh seperti Hans Kelsen akan menekankan otoritas formal. Keadilan dalam arti hukum ditentukan oleh sistem norma yang sah. Jika prosedurnya benar, maka hukum berlaku. Perspektif kedua, teori moral atau hukum alam. Sebaliknya, seperti pemikir yang lain, Thomas Aquinas mengatakan sebagai berikut: otoritas tidak cukup. Hukum harus selaras dengan keadilan moral. Jika tidak, hukum kehilangan legitimasi. Perspektif ketiga, kritik sosial melalui Critical Legal Studies atau CLS. Pendekatan kritis melihat lebih jauh. Siapa yang memiliki otoritas itu sejak awal? Jika hukum dibuat oleh kelompok dominan, maka keadilan bisa jadi
hanya merupakan cerminan kepentingan mereka. Disinilah legitimasi menjadi dipertanyakan, bukan hanya hasilnya, tetapi juga asal-usulnya. Bagian 5, realitas siapa yang sebenarnya menentukan. Dalam praktek, keadilan tidak pernah ditentukan oleh satu pihak saja. Hakim membuat putusan, negara membuat aturan, masyarakat memberi tekanan, media membentuk persepsi, bahkan opini publik kadang mempengaruhi arah keadilan. Artinya, keadilan adalah hasil interaksi, bukan monopoli. Namun, ini juga berarti bahwa keadilan selalu berada dalam ketegangan. Bagian 6, bahaya ketika salah satu mendominasi. Jika hanya otoritas yang dominan, hukum bisa menjadi alat kekuasaan. Jika hanya opini publik yang dominan, hukum bisa menjadi populisme. Jika hanya moral abstrak yang dominan, hukum bisa kehilangan kepastian. Keadilan menuntut keseimbangan. Namun, keseimbangan itu tidak pernah mudah. Penutup reflektif. Pertanyaan reflektif: siapa yang berhak menentukan keadilan? Tidak pernah memiliki jawaban tunggal. Namun satu hal pasti, keadilan tidak lahir hanya dari kekuasaan. Keadilan tidak bertahan tanpa legitimasi. Hukum bukan hanya mengenai siapa yang berwenang, tetapi juga tentang siapa
yang dipercaya. Pesan penutup: ketika sebuah putusan terasa tidak adil, apakah masalahnya pada hukumnya, ataukah pada mereka yang menentukannya? Disitulah kita mulai memahami bahwa keadilan selalu lebih dari sekedar keputusan. Terima kasih.